Kasih itu rela menderita. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat yang terkasih, Aan Diniati 40 tahun harus berjalan kaki sekitar 10 km pulang pergi untuk mengantar suaminya yang duduk di kursi roda untuk berobat dan cuci darah ke Rumah Sakit Bakti Asih Brebes, Jawa Tengah 2 kali dalam sepekan. Suaminya, Nur Rohman 56 tahun, mengalami gagal ginjal dan harus berobat dan cuci darah setiap Rabu dan Sabtu. Aan mendorong kursi roda dari rumahnya di RT 005 RW 001 Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Brebes. Selain tak mampu untuk sewa kendaraan, Aan mengaku tak mau merepotkan orang lain, termasuk enggan memanfaatkan mobil ambulans milik pemerintah desa. Nur Rohman mengatakan awalnya dirinya menderita kencing manis di tahun 2007 hingga akhirnya divonis gagal ginjal. Lalu dokter menyarankan untuk cuci darah. Sementara Aan Diniati mengatakan saat sebelum menikah sang suami sudah menderita kencing manis. Kemudian mulai rutin cuci darah itu sejak kakinya bengkak pada tahun 2016. Aan mengungkapkan selama melakukan cuci darah, dirinya mengantar sang suami ke rumah sakit dengan menggunakan kursi roda. Alasan mengantar dengan menggunakan kursi roda karena tidak memiliki banyak biaya. Kompas.com 29 Juni 2023. Jemaat terkasih, keterbatasan ekonomi tidak menjadi halangan bagi Aan untuk menunjukkan cintanya kepada suami. Meskipun sangat berat, Aan rela menderita, mengantar suaminya dengan menggunakan kursi roda. Dia berjalan mendorong kursi roda sepanjang 10 km, mengantarkan suaminya ke rumah sakit untuk cuci darah. Hanya karena cinta dan tanggung jawab, Aan rela menderita. Jemaat terkasih, salah satu indikator mengasihi adalah rela menderita untuk yang dikasihi. Itu berarti kasih itu memang harus rela berkorban, rela menderita. Jika tidak bersedia menderita, hanya mencari kesenangannya saja, itu bukan kasih. Mengasihi itu akan bahagia jika melihat yang dikasihi itu bahagia. Mengasihi itu fokus pada yang dikasihi. Jemaat terkasih, Rasul Petrus menyatakan bahwa kasih Kristus itu rela berkorban untuk kita. Dia bersedia menderita untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Fokus kasih Kristus adalah kita. Meskipun sebenarnya kita tidak layak menerima kasih-Nya karena dosa, Kristus bersedia menderita agar kita selamat. Pekerjaan Kristus yang terbesar dalam sejarah manusia itu menjadi teladan sempurna bagi kita. Seharusnya sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus, kita dapat meneladani model kasih yang dinyatakannya. Jika Kristus telah mengorbankan dirinya yang demikian mulianya itu untuk kita, sudah semestinya kita juga dapat mengasihi sesama kita dengan rela berkorban, rela menderita. Ketika kita mengasihi sesama, ternyata masih mempunyai pamrih pribadi yang menguntungkan kita, sebenarnya itu bukan kasih. Kasih yang rela menderita, rela berkorban adalah kasih yang hanya fokus pada pekerjaan mengasihi, fokus pada keselamatan dan kebahagiaan yang kita kasihi. Dengan demikian, ketika kita mengasihi, tidak ada lagi pamrih-pamrih pribadi, tidak lagi mencari keuntungan sendiri, tidak lagi peduli dengan pengorbanan dan penderitaan. Yang penting telah berjuang untuk mengasihi dan berharap yang kita kasih itu selamat dan bahagia. Kebahagiaan mengasihi adalah ketika yang dikasihi itu selamat dan bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat mengasihi dengan rela berkorban seperti Kristus yang mengorbankan dirinya untuk mengasihi kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan menguatkan. Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.